Oke baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ulil Albab dari TRO Angkatan 2023 dengan 3 digit akhir 032. Nah, di sini saya akan melakukan percobaan dengan menggunakan modul 6 yang berjudul Image Stitching dan mengerjakan project yang diberikan dengan menampilkannya. Nah, sebelumnya dari beberapa sumber yang saya dapatkan, di sini saya sudah mendapatkan beberapa materi yang saya masukkan ke dalam Word. Nah, pertama ada overview topik terlebih dahulu dari image stitching. Secara singkat, image stitching adalah teknik dalam pengelolaan citra yang digunakan untuk menggabungkan beberapa gambar yang saling tumpang tindih menjadi satu gambar panorama yang utuh. Nah, proses ini dilakukan dengan mendeteksi dan mencocokkan fitur antar gambar, seperti menghitung transformasi, demografi untuk menyelaraskan posisi, lalu melakukan warp dan blending agar hasil terlihat halus tanpa sambungan yang jelas. Nah, keberhasilan image stitching sendiri dipengaruhi oleh beberapa komponen penting, misalnya seperti model pergerakan, atau dalam pergerakan itu ada translation, affiliate, dan homografi. Lalu ada metode proyeksi, di mana di sini ada metode planar, cylindrical, dan spherical, dan teknik blending seperti filtering dan multiband. Nah, selain itu dari materi yang saya dapatkan, teknik lanjutan seperti bundle adjustment, exposure compensation, dan scene printing digunakan untuk meningkatkan akurasi dan kualitas visual hasil akhir. Nah, lalu kita akan membahas materi secara singkat mungkin ya. Di sini dalam proses pembuatan panorama atau image stitching terdapat sebuah alur kerja utama yang biasanya disebut sebagai pipeline stitching. Nah, pipeline ini dimulai dari tahap deteksi fitur atau deteksi, yaitu proses menemukan titik-titik penting pada gambar seperti sudut atau tekstur yang khas. Nah, untuk titik-titik ini kemudian digunakan pada tahap berikutnya, yaitu penyesuaian fitur, biasa disebut batching. Nah, untuk mencari pasangan titik yang sama atau gambar yang berbeda. Setelah pasangan titik ditemukan, dilakukan estimasi homografi, yaitu perhitungan transformasi geometris yang memetakan satu gambar ke gambar lainnya. Transformasi ini kemudian digunakan pada tahap warp, di mana gambar akan diubah perspektifnya agar sejajar dengan gambar lain. Nah, untuk tahap terakhir, blending dilakukan untuk menggabungkan gambar-gambar tersebut menjadi satu panorama yang halus tanpa terlihat dari sambungan. Nah, di sini saya memperlihatkan diagram pipeline stitching. Di sini kita dapat melihat bahwa untuk diagram pipeline stitching sendiri paling atas ada image atau masukkan foto. Lalu ada fitur detection. Untuk bawahnya lagi ada fitur matching. Untuk bawahnya lagi ada homographic estimation. Lalu ada warping atau projection, blending, dan yang terakhir panorama output. Nah, ini sudah sesuai dengan apa yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, dalam proses tersebut digunakan berbagai model pergerakan atau motion models untuk merepresentasikan hubungan antara gambar. Model yang paling sederhana adalah translation, yang hanya menggambarkan atau menggeser gambar pada sumpeks dan ini tanpa perubahan bentuk. Nah, untuk model selanjutnya ada affine yang mencakup translasi, rotasi, scaling, dan shear sehingga lebih fleksibel dalam menangani perubahan posisi kamera. Nah, model yang paling umum digunakan dalam stitching adalah homografi karena mampu merepresentasikan transformasi perspektif yang kompleks, terutama ketika kamera mengalami rotasi atau perubahan sudut pandang terhadap bidang datar. Nah, selain model transformasi, pemilihan metode proyeksi juga sangat penting dalam proses stitching. Proyeksi menentukan bagaimana gambar dipetakan ke permukaan tertentu sebelum digabungkan. Secara umum terdapat 3 jenis proyeksi utama seperti yang sudah saya jelaskan di overview tadi. Yang pertama ada planar, cylindrical, lalu vertical. Proyeksi planar ini memetakan gambar ke bidang datar sehingga sederhana dan cepat, tetapi hasilnya menghasilkan distorsi yang besar pada panorama dengan sudut pandang yang lebar. Nah, untuk proyeksi cylindrical memetakan gambar ke permukaan silinder sehingga lebih cocok untuk panorama horizontal yang luas, meskipun dapat menyebabkan distorsi vertikal. Sementara itu pada proyeksi yang terakhir yaitu spherical memetakan gambar ke permukaan bola dan sangat cocok untuk panorama 360 derajat walaupun lebih kompleks secara komputasi. Nah, di sini ada perbandingan ketiga proyeksi yang sudah saya sebutkan. Yang pertama planar. Planar ini sifatnya sederhana, cepat, distorsinya tinggi pada off besar. Sedangkan untuk cylindrical cocok panorama horizontal dan distorsi vertikal. Untuk yang spherical cocok untuk 360 derajat, paling kompleks, dan distorsi paling merata. Nah, setelah seluruh gambar diproyeksikan dan disejajarkan, tahap selanjutnya
adalah blending, yaitu proses menggabungkan gambar agar terlihat menyatu secara visual. Metode blending paling sederhana adalah filtering, yang menggabungkan atau menggunakan pembumbutan linear untuk menghaluskan peralihan antar gambar. Meskipun cepat, metode ini sering menghasilkan efek blur. Untuk hasil yang lebih baik, digunakan multiband blending berbasis reflection pyramid, yaitu untuk menggabungkan gambar pada berbagai tingkat frekuensi sehingga detail tetap tajam dan transisi terlihat lebih natural. Selain tahapan utama tersebut, terdapat beberapa teknik lanjutan untuk meningkatkan kualitas hasil stitching. Blend adjustment digunakan untuk mengoptimalkan parameter kamera secara global agar kesalahan posisi antar gambar dapat diminimalkan. Exposure compensation berfungsi untuk menyamakan pencahayaan antar gambar sehingga tidak terlihat perbedaan terang dan gelap. Sementara itu, untuk scene fading sendiri untuk menentukan garis sambungan terbaik antar gambar sehingga objek penting tidak terpotong dan transisi antar gambar terlihat lebih natural. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke berbagai percobaan. Yang pertama ada di Stitching Manual Pipeline. Untuk di sini fungsi utamanya yaitu membangun pipeline stitching gambar dari awal secara manual, meliputi deteksi fitur, pencocokan fitur, estimasi homografi, warping perspektif, dan penggabungan gambar. Konsepnya di sini ada beberapa ya. Di sini ada pipeline lengkap dengan stitching dari nol, deteksi fitur modifikasi, yaitu scale, invariant fitur transform, pencocokan fitur menggunakan frame based matcher, loss ratio test untuk memfilter, dan estimasi matrik homografi serta warping perspektif dan penggabungan. Nah, fungsi utamanya di sini membuat detektor fitur shift, lalu membuat matcher berbasis flan, fast library for approximate nearest neighbor. Lalu untuk selanjutnya ada mengestimasi matrik homografi 3x3 dengan transak, melakukan perspektif warping pada gambar, menggambar visualisasi hasil matching fitur, dan mentransformasi titik menggunakan homografi. Nah, di sini ada coding yang sudah digunakan, yang sudah dibuat untuk mengimpor library OpenCV, mengimpor library NumPy, dan library OS. Di sini ada beberapa bagian seperti setup path directory. Lalu ada langkah 1 untuk membuat gambar pasangan, langkah 2 deteksi fitur shift pada kedua gambar, langkah 3 mencocokkan fitur menggunakan frame matcher, langkah 4 loss ratio test untuk memfilter kecocokan. Untuk langkah 5 ada menggambar visualisasi match seperti itu, dan masih panjang lagi untuk langkah-langkahnya. Nah, ini ada langkah 8 juga warping gambar kiri ke kanvas. Di sini kita coba langsung saja untuk gitaran. Kita akan tunggu hasilnya. Untuk di outputnya sudah diproses ya. Nah, yang pertama ini untuk percobaan pipeline stitching manual. Untuk gambar yang paling kiri ini dengan keypoint 1190, dimana titik-titik di sini terlihat dengan perbandingan seperti ada batas di bagian sebelah kanan. Sedangkan untuk gambar kanan ini dengan lagi point 1249 dengan titik-titik yang lebih besar. Untuk di bagian sini ini lebih kecil dan lebih banyak dan tidak beraturan. Di sini terlihat bahwa seperti ada potongan atau batas di bagian sebelah kiri gambar. Nah, untuk fitur match 1112 match ini terlihat bahwa untuk gambar yang sebelah kanan ini bersih dari garis hijau, tidak seperti gambar yang sebelah kiri, dan terdapat beberapa potongan untuk gambar yang kiri di potongan sebelah kanan dan gambar yang di kanan potongan sebelah kiri. Nah, untuk beberapa gambar kiri ini menunjukkan bahwa di sebelah kiri gambar ini menunjukkan titik hitam dan dengan batas di sebelah kanan. Untuk hasil stitching tanpa blending, maka gambar akan terpotong di sebelah kanan dan kiri mengambil dari gambar dasar. Untuk area overlap dengan 399.175 pixel akan memfokuskan pada bagian objek dengan berwarna merah. Nah, untuk selanjutnya ini ada perbandingan loss ratio threshold, dimana rasio yang pertama dengan 0,6 dan nilai match 1106 dan inlinear 1001 dengan persentase 90,5%, dan rasio yang kedua 0,75 dengan match 1112 dengan inlinear 1002 dengan persentase 90,1%. Untuk yang selanjutnya dengan rasio 0,90 dengan persentase 90%. Nah, di sini terlihat bahwa
Dari gambar sini terlihat beberapa perbedaan. Perbedaan yang pertama, untuk gambar-gambarnya di sini pada nilai matchnya, lalu untuk yang layers dan rasionya. Lalu kita bisa masuk langsung ke yang percobaan kedua. Di sini adalah OpenCV stiker API. Kita cari tahu dulu apa itu percobaan yang kedua. Nah, program ini untuk membuat panorama otomatis dengan pipeline lengkap bawaan OpenCV. Konsep yang dipelajari menggunakan CV2 Stitcher sebagai high level API stitching. Lalu perbedaan mode panorama versi scan, penanganan error dari Stitcher status code, dropping border hitam pada hasil panorama, dan perbandingan kecepatan dan kualitas dengan pipeline manual. Mode fungsi utamanya, yang pertama ada membuat objek stiker, menjalankan pipeline, mode panorama untuk kamera berputar, mode scan, translasi dokumen fat, dan mencari echelon zero untuk crop serta mendapatkan bounding rectangle. Untuk library yang digunakan masih sama. Di sini ada library OpenCV, lalu library NumPy, library OS, dan library Matplotlib. Nah, di sini ada setup directory juga. Untuk editor programnya seperti ini, menggunakan OpenCV sticker API. Nah, di sini ada fungsi helper untuk interpretasi status stiker. Nah, digunakan untuk menginterpretasikan kode status dari CV2 stiker. Status menunjukkan apakah stitching berhasil atau gagal beserta alasannya. Di sini ada fungsi helper crop border hitam dari panorama. Lalu untuk di sini juga terdapat beberapa langkah-langkah. Yang pertama ada membuat gambar panorama outdoor dengan 3 gambar. Yang kedua stitching dengan mode panorama. Lalu yang ketiga ada stitching dengan mode scan. Nah, yang keempat stitching dengan urutan gambar acak. Dan 5 stitching gambar indoor dengan 4 gambar, dan masih banyak lagi langkah-langkah lainnya. Nah, di sini kita langsung coba saja untuk kita run untuk melihat hasilnya. Ini sudah berjalan. Kita tunggu untuk hasilnya. Nah, di sini sedikit lama ya, kita akan tunggu saja. Nah, untuk percobaan yang kedua ini OpenCV stiker API dengan order panorama. Untuk input order yang pertama ini ada input order 1 dengan gambar seperti ini atau gambar dasar lah. Lalu yang kedua ada input order 2 dengan gambar digeser sedikit ke kanan. Dengan input order ketiga gambar digeser ke kanan, lalu untuk gambar asli ya kan sedikit dimasukkan sehingga tertampil dua gambar. Untuk mode panorama dengan 6.50s seperti ini, dan mode scan menghasilkan seperti ini. Dan untuk urutan diacak ini gagal karena beberapa faktor. Lalu di sini ada input order gambar, lalu untuk pipeline manual dan stiker API atau PR. Nah, ini untuk analisis waktu stitching, dimana waktu stitching versus jumlah gambar. Ini untuk waktunya dan ini untuk jumlah gambar. Nah, di sini untuk panorama 5 gambar wide.
Selanjutnya kita bisa masuk ke percobaan ketiga, yaitu teknik blending perbandingan .py. Untuk yang ketiga ini membandingkan berbagai teknik blending yang digunakan saat menggabungkan gambar dalam image stitching untuk menghasilkan transisi lurus pada area overlap tanpa artefak visual. Nah, konsepnya untuk mempelajari mengapa blending diperlukan dalam image stitching, lalu perbedaan berbagai metode blending, konsep Laplacian pyramid untuk multi-band blending, analisis visual kualitas pada seam pada area overlap, lalu ada teknik blending yang digunakan yaitu no blending, average blending, filter blending, dan multi-band blending dengan fungsi utama sama dengan warping gambar perspektif target dan lain-lain menggunakan library OpenGV, NumPy, OS, dan Matplotlib serta waktu. Nah, sini kita langsung aja putaran, kita akan menunggu hasil outputnya. Nah, untuk perbandingan 4 teknik blending di sini ada no blending, direct overlay waktunya dengan 1 milisecond maksudnya. Lalu selanjutnya di sini ada average blending 50-50 dengan waktu 77 milisecond. Terlihat sedikit perbedaan. Lalu di sini ada filter blending gradient dengan waktu 11 milisecond dan multi-band blend dengan waktu 221 milisecond. Lalu di sini ada zoom area seam atau overlap. Yang pertama ada no blending atau zoom, ini hanya bersifat zoom biasa. Sedangkan untuk yang average blending hasilnya seperti ini ya. Untuk bagian zoom dan multi-band blending seperti ini, serta filter blending seperti ini untuk bagian zoom. Di sini terlihat beberapa perbedaan sedikit pada warnanya. Lalu kita bisa lanjut ke hasil yang lain. Di sini ada perbandingan level pyramid multi blending. Di sini multi blend level 2, multi blend level 3, multi blend level 4, dan level 5. Perbedaannya ada pada waktu, di mana yang level 2 ini 194 milisecond, level 3 331 milisecond, dan level 4 175 milisecond, serta level 5 156 milisecond. Nah, kita bisa masuk ke percobaan 4. Untuk percobaan 4 ini ada multi image panorama untuk membangun panorama lebar dari 5 gambar menggunakan chain homography. Gambar tengah atau ketiga dijadikan sebagai referensi untuk menggunakan distorsi. Homography antar pasangan dihitung lalu di chain untuk memetakan semua gambar ke koordinat referensi. Nah, di sini juga konsepnya untuk menggabungkan transformasi berurutan. Lalu kemudian gambar untuk meminimalkan distorsi dan gambar ke satu kanvas besar. Setelah perbandingan referensi kiri versus tengah dan kanan. Untuk fungsinya ini ada detektor fitur shift, estimasi homografi antar pasangan, menghitung inverse matrix, warping ke kanvas referensi, dan gain multiplication homografi dengan menggunakan library yang sama seperti tadi. Di sini bisa kita coba langsung run saja. Coba kita lihat hasilnya. Kita tunggu, outputnya masih diproses. Nah, untuk percobaan 4 multi image panorama di sini input satunya seperti ini, input keduanya sama, input 3, input 4, dan input 5, serta ref gambar 1 di kiri dengan ref gambar 3 tengah dan gambar 5. Dengan untuk gambar tengah sebagai referensi yang meminimalkan distorsi di panorama dengan chain homografi seperti ini. Lalu untuk perbandingannya, ini kiri versus tengah dan kanan. Untuk referensi kiri nilainya yaitu 1508 kali 600, sedangkan untuk tengah 1507 kali 600 dan kanan 1508 kali 600 dengan
waktu yang berbeda. Yang pertama dengan 0,43 second dan yang kedua 0,43, sedangkan yang ketiga 0,39. Sini masih meran ya, kita tunggu aja. Selanjutnya kita bisa ke percobaan yang kelima, yaitu cylindrical projection. Nah, di mana cylindrical projection ini untuk mengimplementasikan cylindrical wrapping untuk mengurangi distorsi yang terjadi pada panorama wide angle. Di sini menggunakan fungsi utama sebanyak 5 untuk fungsi F-tangen, melakukan remapping, membuat grid, detektor, dan warping planar dengan fungsi yang sama, ditambahkan fungsi modul mat. Kita coba run untuk melihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini ada efek focal length pada cylindrical warp. Di sini ada gambar asli ya, belum berubah. Sedangkan ini untuk cylindrical dengan nilai f200, ini untuk nilai f400, dan untuk 600, 800, dan 1000. Di sini terlihat bahwa yang semakin kecil nilai f-nya di sini, maka akan semakin kecil juga gambar atau sudut yang dia digunakan itu semakin besar. Sedangkan untuk yang lebih besar pada nilai f-nya itu sudutnya lebih kecil atau gambarnya mendekati ke gambar asli. Nah, di sini ada lagi untuk perbandingan stitching planar dan cylindrical. Untuk inputnya ada 3 gambar outdoor seperti ini. Setelah di cylindrical warp dengan nilai f869, maka di sini memiliki hasil yang berbeda ya. Di sini terlihat bahwa ada seperti pembatas di bagian belakang kanan, sedangkan untuk cylindrical warp ini sebelah kiri, dan yang di terakhir ini tengah-tengah. Untuk stitching planar ini gagal. Sedangkan untuk stitching cylindrical, translasi dan average hasilnya seperti ini. Di sini terlihat jelas, sedangkan sini terlihat sedikit gelap. Nah, ini untuk percobaan 5 visualisasi distorsi cylindrical pada grid. Sama seperti tadi, grid asli pasti gambarnya akan asli, sedangkan untuk cylindrical nilai semakin besar maka akan semakin mendekati foto asli, sedangkan pada nilai yang kecil akan seperti terbentuk sudut seperti ini. Biasanya kita bisa langsung ke percobaan yang 6. Percobaan 6 di sini merupakan percobaan spherical projection dengan menggunakan library yang sama seperti tadi, tapi tetap menggunakan untuk mengimpor modul map. Di sini mengimplementasikan spherical warping untuk panorama full view dan membandingkan 3 jenis proyeksi. Coba kita run. Apa yang akan dihasilkan kita akan amati. Kita tunggu ya, karena di sini agak lama untuk memprosesnya. Nah, ini perbandingan 3 proyeksi stitching planar, cylindrical, dan spherical. Untuk yang planar sendiri ini gagal, dengan untuk yang cylindrical itu dengan nilai f869 dengan waktu 0,36 second, 367 second maksud saya, menggunakan seperti ini. Dan untuk ini ada di perbedaan waktunya dengan 0,402 second dengan nilai 1260 sama kali 488 yang berbeda. Di sini terlihat bahwa gambar yang di spherical ini sedikit lebih ngeblur daripada gambar yang cylindrical. Nah, ini ada visualisasi distorsi pada 3 proyeksi untuk gambar gambarnya, sedangkan ini untuk grid garis yang
mengimplementasikan dari grid testnya. Ini masih sama dengan nilai F200, 400, karena di sini 36%-nya terisi, ini 62% terisi. Lalu ada spherical dengan nilai F yang semakin membesar. Lalu kita bisa masuk ke percobaan 7, yaitu bundle adjustment concept, untuk memahami efek bundle adjustment pada konteks panorama multi image. Di sini fungsi utamanya membuat stiker, estimasi homografi, perpasangan wrapping menggunakan homografi, dan perkalian matriks scan homografi. Kita bisa coba langsung di sini. Kita tunggu untuk hasilnya karena kita sedang memproses. Kita masih menunggu untuk hasilnya. Nah, ini untuk perbandingan scan homografi versus bundle adjustment-nya. Ini metode scan homografi tanpa bundle, sedangkan ini dengan bundle adjustment. Ini ya. Nah, untuk waktunya pasti berbeda. Sedangkan di sini ada projection error. Hasilnya ini tadi saya sudah melakukan percobaan. Kita bisa langsung ke hasil yang sudah saya mungkin. Ini tadi kita di modul 7 ya. Modul 7 kita langsung ke hasil yang kedua saja. Hasil yang kedua itu kita tunggu. Di sini. Nah, yang ketujuh ada analisis red projection error untuk menghasilkan red projection error seperti ini dan pasangan gambar seperti ini dengan grafik jumlah gambar dan efek jumlah gambar pada error. Untuk selanjutnya, ini ada scan homografi versus stiker 3, 4, atau 5 gambar. Hasilnya seperti ini: scan 4 gambar, arrownya 314, 20 pixel, dengan stiker 4 gambar seperti ini. Hasilnya berbeda.
Berikutnya ada percobaan zoom area alignment, dimana zoom tengah dia akan memfokuskan pada bagian tengah, sedangkan untuk zoom stiker api dia juga menggunakan BA untuk zoom tengah, sedangkan yang zoom tengah scan homografi tidak menggunakan BA. Lalu kita bisa masuk ke percobaan 8 yang merupakan exposure compensation untuk mengatasi perbedaan exposure antara gambar dalam panorama menggunakan gain compensation. Di sini masih menggunakan beberapa library yang sama. Kita bisa langsung coba. Coba di sini masih tetap menunggu hasil yang dihasilkan. Hasilnya keluar. Nah, ini ada 98 histogram sebelum dan setelah exposure compensation. Nah, ini sebelum dilakuin dengan rata-rata 41, sedangkan sebelumnya dengan posisi normal rata-rata 84, dan sebelum cerah atau bright dengan rata-rata 150. Untuk global gain sini juga sama, ada dengan keadaan dark, normal, dan bright atau cerah. Untuk global gain juga sama dengan hasil yang berbeda. Masih tunggu. Nah, ini bermain dengan metode export compensation. Di sini ada tanpa export compensation, lalu di sini global gain compensation dengan nilai gain 2.04, 1 dan 0,56. Ini berbeda ya, di sini lebih cerah sedangkan di sini lebih gelap. Untuk global gain di sini terlihat juga berbeda dari gambar-gambar sebelumnya dengan fokus dengan bentuk kotak-kotak dan sedikit gelap, dengan open TV stiker otomatis plus BA. Di sini gambar kanan terlihat lebih gelap dan kiri terlihat lebih cerah. Selanjutnya sini ada gambar sebelum dan setelah exposure compensation dengan nilai rata-rata yang berbeda. Ini ada 41 yang lebih berat, dark, 44 sedikit lebih cerah, dan original bright pasti cerah. Ini ada global gain juga, dan sini ada black gain normal, bright, dan di mana untuk bagian global original terlebih dahulu, sini pasti akan lebih asli, karena untuk bagian global gain ini seperti ada tampilan blok-bloknya seperti kotak-kotak. Oke. Lalu ada percobaan ke-9, sim finding. Itu percobaan untuk memahami dan membandingkan berbagai metode sim finding untuk menentukan garis pemisah optimal di area overlap pada panorama. Nah, ini untuk menentukan di mana dua gambar akan dipotong dan digabungkan agar perbedaan antar gambar tidak terlihat. Di sini kita sudaran ya, kita akan coba dulu, kita lihat hasilnya. Hasilnya sudah keluar dengan perbandingan metode sim finding. Yang pertama ada Voronoi sim atau hard. Sini terlihat seperti ada fokus di bagian garis merah, dengan di shift hard pada bagian kanan dan garis hijau, Great Cutscene dengan garis biru, dan Voronoi filter blend ini. Sedangkan di Camel Div filter blend jadi berbeda dari yang filter blend dan filter blend Grab Cut dengan memotong.
sini ada cost map dan sim analysis, dimana sini pada cost map yang pertama masukkan gambar biru saja, sedangkan yang kedua ada semua sim terdapat gabungan dari beberapa garis yang dihasilkan tadi. Untuk sim multiband blending ini terbaik, G biasa, dan overlap mask 83,3% overlap menghasilkan warna putih. Ini kita bisa langsung masuk ke percobaan yang 10. Nah, di sini kita bisa run saja dulu ya untuk menghemat waktu sambil kita jelaskan. Nah, percobaan sebelumnya adalah real-time atau interaktif stitching. Untuk membangun aplikasi stitching interaktif menggunakan webcam atau simulasi frame video dari gambar panorama yang sudah ada. Nah, programnya ini mengimplementasikan pipeline stitching cepat menggunakan ORB atau Oriented Face and Rotate Brief yang lebih cepat dari shift untuk skenario real time. Di sini ada beberapa fungsi utama yang dipelajari, dan di sini juga terdapat library OpenGV, library NAPI, library Matplotlib, dan untuk mengimpor modul time FPS. Ini juga ada setup pipe directory-nya program seperti ini, dan ada langkah-langkah tentunya yang digunakan untuk memproses. Ini kita tunggu saja ya langkah-langkahnya. Oke, yang pertama sudah keluar untuk percobaan sebelum ini, percobaan ORB dan shift untuk real time stitching, dimana untuk ORB key points dengan nilai 500 kp dan 163 misalkan menghasilkan fokus pada bagian titik hijau, sedangkan untuk shift key points titik merah. Dan untuk stitching ORB sama dengan match 1216, sedangkan stitching shift 2 frame and layers nilainya 813 dengan fps 0,6, berbeda dengan stitching ORB dengan 2 frame. Selanjutnya ada percobaan 10 statistik performa real time stitching. Di sini ada fps per frame dengan nilai turun, naik, turun, lalu turun secara ekstrim. Setelah itu ada matches per frame dengan jumlah bit match, itu relatif stabil dari turun naik lalu turun ke naik lagi, dengan perbandingan waktu RB versus shift dengan waktu shift full yang lebih tinggi dengan waktu 1600 dengan shift 1542. Di sini ada hasil stitching real time interaktif. Untuk input 3 frame simulasi hasil seperti ini, dan real time stitching 2 frame ORB seperti ini, terlihat terjadi pergeseran, dan koordinat terbaik juga seperti ini, dengan untuk real time 3 frame ORB pergeserannya seperti yang di 3 frame simulasi. Lalu kita bisa langsung ke percobaan 11, yaitu panorama cropping. Untuk panorama cropping sendiri merupakan teknik atau cropping untuk menghapus area hitam atau infrared dari hasil panorama stitching. Setelah cropping perspektif, panorama biasanya memiliki area hitam di tepi yang perlu dihilangkan agar hasil akhir terlihat rapi. Di sini ada fungsi utama untuk threshold untuk menemukan area valid, menemukan kontur area valid, mendapatkan bonding, operasi morfologi, serta masking area valid, dan erosi untuk memperkecil area mask. Nah, program yang sangat banyak seperti ini dengan langkah-langkah yang tentunya banyak juga. Di sini hasilnya langsung keluar, yaitu kontur panorama dengan panorama dengan area hitam, nilainya yang pastinya ada yang sama, tapi dengan beberapa metode yang beda. Ini ada yang simple crop, panorama, contour crop, morphological crop, dan max inscribed track dengan morphological mark menghasilkan warna hitam. Nah, untuk statistik pada croppingnya itu untuk area hilang hasilnya di 0 ya, dan jadi simple contour block dan left track dengan waktu eksekusi lebih kecil sampai dengan lebih cepat. Selanjutnya ada autocrop pada gambar indoor. Ini ada raw indoor, simple contour, morph, dan left track. Lalu kita bisa langsung ke homografi estimation visualisasi. Ini sudah saya run ya, lalu kita jelaskan homografi estimation dan visualisasi untuk memberikan atau mempelajari homografi secara mendalam dari estimasi, dekomposisi, dan visualisasi efek transformasi perspektif. Homografi adalah matriks 3x3 yang memetakan
titik dari satu bidang ke bidang lain dan merupakan fondasi utama dalam image stitching. Nah, untuk outputnya sudah keluar. Ini ada gambar grid asli ya, forward 4 point exact. Itu gambar seperti didatarkan ke depan. Nah, untuk titik korespondensi hijau merahnya temukan seperti ini. Dengan untuk transact in layers dengan nilai 1002 garis hijau. Untuk transact outliers di garis merah ini yang mendeteksi outliers. Untuk resolution biru sama dengan aktual merah diprediksi seperti ini titik-titiknya. Masih tunggu lagi. Nah, ini ada outputnya lagi dari 8 derajat kebebasan atau DOF matriks homografi. Setiap support memodifikasi atau elemen matriks A. Nah, ini terdapat skala X H00 sama dengan 1,3. Ini ada shear, translasi, shear dengan nilai yang berbeda. Ada translasi, perspektif dengan nilai yang berbeda. Di sini terlihat jelas bahwa di sini terjadi kemiringan, sedangkan ini perpotongan, dan di sini miring dengan dipotong. Untuk yang bawah juga sama. Sini ada representasi homografi terhadap noise grafik yang dihasilkan. Di sini ada distribusi area projection error, jumlah titik dan area projection error seperti ini dengan fan homografi ransak dan gate perspektif transport. Hasilnya yang berbeda. Selanjutnya kita akan masuk ke image registration percobaan ke-13. Ini implementasi metode image registration. Kita base dan ECC. Image registration adalah proses menyelaraskan dua gambar agar pixel-pixel yang berkorespondensi berada pada posisi yang sama. Kita tunggu lagi. Ini outputnya masih diproses ya, bisa kita lihat nanti kita pelajari ya. Ini ada detail langkah-langkahnya, kalau akan diproses pasti ada di sini di outputnya, kita bisa perhatikan. Oke, untuk outputnya sudah keluar. Ini ada referensi before alignment, feature base, ECC translation, dan checkerboard. Sini hasilnya pasti berbeda ya. Di sini hasilnya original seperti ini, sedangkan untuk before alignmentnya terlihat seperti sama-sama, dan feature base-nya sebelah kanan di sini terlihat terjadi seperti penggelapan, dan untuk translationnya di sini juga sama. Untuk checkerboardnya pasti berbeda ya. Ada bagian before, feature, ECC translation, ECC define. Untuk registration gambar rotasi, untuk rotasinya ini untuk gambar perspektifnya dengan hasil yang berbeda. Oke, dari before alignmentnya, sisi translationnya, sisi equilibriumnya, sampai ke perbedaan before dan afternya. Kita bisa langsung ke percobaan 14, yaitu adaptation pyramid bending. Ini menggunakan adaptation piramid secara mendalam, memungkinkan blending dua gambar pada frekuensi yang berbeda sehingga transisi terlihat sangat halus. Nah, di sini ada level-levelnya ya.
level 0, level 1, level 2, level 3, level 4, yang dimana level 0 di sini hasilnya sangat halus, sedangkan semakin naik levelnya semakin kasar. Seperti itu. Kita tunggu lagi untuk lapisan gambar kiri level 0 sampai 3. Level 0 nya pasti lebih jelas garis tepi-tepinya, level 1 lebih detail, 2 detail, 3 detail, yang 4 residual dengan menghasilkan blok-blok seperti kotak-kotak. Nah, untuk yang level baris 1 gambar A, baris 2 gambar B, dan baris 3 blended. Jadi A, B, dan blend dapat perbedaannya. Sini original lebih besar ke kanan. Untuk blendnya itu penyampuran sehingga ada gambar. Baiknya ada perbandingan metode blending, dimana pada gambar kiri A direkat scene sangat jelas, alpha blending ghosting di mana-mana, dan location blending ada 5 level dengan nilai 304 misalnya. Kalau ada pengaruh jumlah level piramid pada voltage blending untuk 6 level ya. Di sini dengan nilai standar yang saling berbeda. Ini ada location blending pada panorama stitching. Ini ada tanpa blending dan piramid blending. Kita lihat perbedaannya ya. Di sini lebih jelas, karena ini lebih cerah tapi kurang jelas. Lalu selanjutnya kita akan tunggu lagi untuk hasilnya. Nah, di sini ada analisis kinerja location blending dengan perbedaan waktu eksekusi versus jumlah level dan kualitas sim versus jumlah level, di mana waktu eksekusi lebih naik terlebih dahulu lalu turun, sedangkan kualitas sim lebih langsung turun ke bawah. Kita langsung ke perubahan 15, gain compensation. Kita coba kita run sambil kita jelaskan gimana ini implementasi exposure gain secara manual untuk panorama yang terdiri dari gambar dengan exposure yang berbeda. Nah, perbedaannya menyebabkan sim brightness yang terlihat jelas pada hasil setting program. Di sini kita masih menggunakan library OpenCV, NumPy, OS, Matplotlib, dan model time untuk mengatur waktu eksekusi. Di sini kita akan menunggu hasil dari running yang saya lakukan. Oke. Outputnya sudah keluar, histogram brightness sebelum dan sesudah combination terlihat jelas, dimana sebelum dan sesudah terlihat berbeda, dan sudah personal gain juga terlihat berbeda. Untuk sudah lab dan sudah flash, dan sudah histogram matching juga berbeda. Dengan garis yang menunjukkan bahwa biru itu adalah dark dan normal itu berwarna hijau, sedangkan bright berwarna orange yang memiliki pergerakan yang berbeda. Tunggu lagi untuk hasilnya. Oke, ini untuk perbandingan 5 metode gain compensation. Ini ada original berupa gain, proportional lab, comp, clay, dan his match dengan nilai mu yang saling berbeda ya. Di sini terlihat. Oke, untuk warna-warnanya sudah berbeda, pergeseran dan pergerakannya pun sudah berbeda. Untuk panorama dengan berbagai compensation, panorama compensation, global gain, proportional, type compensation, clay, dan histogram matching. Terlihat perbedaannya ya dari warnanya. Nah, untuk evaluasinya seperti ini. Konsistensi latar gambar lebih rendah sama dengan lebih konsisten untuk eksekusi per mode.
mismatchnya lebih tinggi, sedangkan untuk bagian flashnya lebih rendah, sedangkan untuk tambah holdnya hasilnya 0. Oke, selanjutnya ada SIM quality evaluation. SIM evaluasi, SIM quality evaluation maksud saya itu mengomunikasikan metrik evaluasi kualitas panorama PSNR, phase signal to noise ratio, dan SSIM, structural symmetry index, dan anti overlap region secara mendalam. Fungsi utamanya banyak di sini ya, salah dapat menghitung peak signal to noise ratio dan frekuensi untuk evaluasi alignment dan lain-lain. Nah, di sini langsung keluar outputnya setelah sanyaran perbandingan different map, metode blending. Di sini ada no blend, filter, difference map, dan multi band. Nah, di sini terlihat ya bahwa blendnya seperti ini. Untuk filternya ini berbeda, terlihat perbedaannya bahwa di sini lebih kasar. Untuk multi band difference map ini lebih menghilang sedikit. Untuk no blendnya heat map, filter heat map, multi band heat map menghasilkan warna biru dengan potongan di sebelah kiri. Sama ini juga dengan garis tepi atau fokus yang berbeda, sama dengan ya filter multiband dan nobelnya. Lalu sini ada histogram perbedaan pixel di area overlap, dan blend, filter, dan multiband yang di sini dengan rata-rata yang sama ya, nilai perbedaan pixelnya yang sama juga. Nah, di sini ada menunjukkan nilai X yang berbeda. Oke. Ini ada alignment error di area overlap. Sini ada blend edge errornya 5,80%. Ini untuk filter edge error 5,83, untuk multiband 5,74. Untuk SSIM map per metode blending, hijau itu baik, merah itu buruk, dengan nilainya yang berbeda ya. Nah, ini adalah perbandingan metrik kualitas antar metode blending. Untuk PSNR 8 dB semakin tinggi semakin baik, untuk PSSIM semakin tinggi lebih baik, untuk MEA semakin rendah lebih baik. Oke, kita masih loading. Nah, di sini sudah keluar ya outputnya. Untuk no blend, filter, multiband sama seperti tadi untuk menghasil hasil merah lebih merah buruk, hijau lebih baik, seperti itu digabungkan dengan nilai yang saling berbeda. Ini untuk zoom area scene-nya seperti ini. Untuk multiband, filter, dan no blend. Oke, selanjutnya itu ada percobaan yang ke-17, yaitu panorama loop closure. Baik, kita akan mengulang sambil menjelaskan apa itu percobaan ini. Nah, ini merupakan program untuk menangani panorama 360 derajat di mana gambar pertama dan terakhir saling overlap atau loop. Nah, di sini ada outputnya ya. Yang pertama 7 gambar loop panorama. Di sini ada gambar 1 sampai 7. Menunjukkan gambar seperti ini. Lalu kita tunggu lagi untuk hasil selanjutnya. Masih loading, masih memproses di bagian outputnya. Kita tunggu sampai hasilnya keluar. Sebentar lagi akan keluar untuk hasilnya.
ini untuk loop detection gambar 7 ke gambar 1, dimana sini ada 1090 matches dengan 656 layers, ditunjukkan dengan garis yang berwarna hijau ini ya, overlapnya. Lalu untuk akumulasi error present holografinya atau tanpa loop closure, di sini menunjukkan bahwa dari nomor atau gambar 1 sampai gambar 7 dengan akumulasi errornya atau pixelnya itu semakin naik, dimana untuk gambar 1 itu nilai 0, 2, 20, 3, 44, 60, 5, 80, 6, 100, dan 7 kemungkinan di 110, 120. Selanjutnya kita akan melihat perbandingan tanpa versus dengan loop closure. Di sini ada tanpa loop closure, perhatikan drift misalkan di ujungnya seperti ini. Dengan loop closure-nya error didistribusikan merata dengan silvernya seperti ini. Oke. Nah, untuk detail area loop closure-nya itu tanpa closure, yang pertama zoom area loop itu menghasilkan foto atau gambar yang jelas di zoom ya dari gambar aslinya ya, sedangkan dengan closure zoom area loop itu terdapat perbedaan dengan yang tanpa closure. Nah, ini untuk analisis error per gambar sebelum versus sesudah loop closure, dimana untuk tanpa closure akumulasinya semakin naik dari gambar 1 sampai gambar 7, sedangkan untuk magnitude koreksi closure itu error atau koreksinya relatif sama atau 0 dari gambar 1 sampai gambar 7. Ini muncul lagi untuk pipeline panorama loop closure. Sini menghasilkan beberapa gambar ya, ini 1 sampai 7 dengan panorama tanpa loop closure dan dengan loop closure. Sini untuk hasilnya yang tadi ya dijadikan satu. Lalu kita bisa masuk langsung ke percobaan 18, yaitu dokumen stitching. Di sini kita bisa run saja. Untuk percobaan di sini itu untuk mengimplementasikan stitching khusus untuk dokumen perspective correction, align berbasis kontur, dan menggabungkan dokumen secara vertikal dan horizontal. Di sini menggunakan beberapa library yang sama juga seperti library OpenGV, NumPy, Ouch, Matplotlib, Pilot, Time, dan Map. Nah, di sini fungsi utamanya untuk perspektif transform dari 4 titik: koreksi perspektif dokumen, binarisasi dokumen, binarisasi adaptif untuk teks, menemukan kontur dokumen, aproksimasi kontur ke poligon, konversi ruang warna, menggabungkan gambar, deteksi fitur untuk alignment, dan template matching untuk refinement. Di sini konsep yang dipelajari ada deteksi sudut dokumen menggunakan konturan approx polip, perspective correction, vertikal atau horizontal, fitur based alignment, dan template matching untuk friendly alignment, adaptive thresholding untuk peningkatan kualitas dokumen, serta binarisasi dokumen untuk keterbacaan optimal. Nah, untuk output yang pertama yang keluar di sini ada deteksi sudut dokumen. Di sini terdapat gambar semut ya. Di gambar semut ini terdiri dari beberapa titik merah yang merupakan sudut yang ditentukan oleh dokumen. Nah, di sini untuk gambar semut sendiri sudah ditentukan untuk titik sudutnya ditandai dengan titik berwarna merah nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya ini ada koreksi perspektif dokumen. Nah, ini ada dokumen aslinya. Untuk gambarnya awalnya seperti ini, semula seperti ini. Lalu untuk dokumen 2 asli, dokumen 3 asli. Nah, untuk dokumen 1 terkoreksi itu gambarnya akan sedikit lebih zoom ya, lebih besar dari gambarnya dengan ukuran 332 kali 250. Dengan dokumen 2 terkoreksi ini gambarnya lebih kecil dari yang dokumen 1 atau lebih terlihat tepi-tepinya itu. Untuk dokumen yang 3 terkoreksi ini dengan ukuran 344 kali 250 ini lebih besar dari dokumen 2 tapi lebih kecil dari dokumen 1, ditandai dengan
Untuk dokumen 2 sendiri ini terlihat bahwa objek kaki atau sungut dari semut ini terlihat jauh dari tepi, sedangkan untuk dokumen 1 tuh pas. Sedangkan untuk dokumen 3 ini masih ada jarak sedikit, di mana ini menunjukkan bahwa dengan dokumen 3 ini gambarnya berada di tengah-tengah antara dokumen 1 dan dokumen 2. Ini ada perbandingan enhancement dokumen. Nah, untuk yang original seperti ini kita lihat, oke. Ini original. Ini untuk OutSea binary menunjukkan warna dengan hitam putih yang merata, sedangkan untuk adaptif ini seperti garis tepi-tepinya saja. Sedangkan untuk clay itu seperti penghilangan warna, sehingga warna yang dihasilkan hanya hitam putih atau tanpa warna. Selanjutnya ada simulasi whiteboard dengan variasi sudut kamera. Nah, di sini menunjukkan bahwa ini ada gambar originalnya dengan tambahan beberapa gambar dari rotasi plus 2 derajat, minus 3 derajat, dan perspektif. Nah, untuk 2 derajat sendiri ini terlihat bahwa gambar lebih dimiringkan ke arah ke kiri, sedangkan untuk rotasi minus 3 ini ke arah kanan. Dan untuk perspektif ini dia lebih seperti digeser ke belakang bagian kanannya, seperti itu. Lalu untuk output selanjutnya itu koreksi whiteboard sebelum versus sesudah. Nah, ini yang tadi ya, sudah dikoreksi pada 2 derajat, ini sesudahnya ya. Untuk rotasi minus 3 derajat ini sesudah dikoreksi, ini sebelum. Untuk ini yang sebelum juga pada bagian perspektif, ini yang sesudah. Oke, bisa kita lanjutkan. Maka selanjutnya akan muncul output yang menunjukkan perbandingan 3 metode dokumen stitching. Pertama ada vertical stack, di mana di sini akan menunjukkan gambar secara vertikal dari 3 gambar yang telah muncul tadi. Diantaranya yang gambar pertama ini menunjukkan bahwa bagian semut ini sampai ke pojok bagian gambar, sedangkan ini terlalu jauh ya, yang ini terlalu jauh, sedangkan ini berada di tengah-tengah antara kedua gambar di atas. Untuk selanjutnya ini ada fitur atau shift dengan ukuran 402 x 257 dan dengan template image seperti ini yang berbeda dari shift, karena di sini menunjukkan bahwa ada seperti potongan yang memfokuskan pada bagian bawahnya, sehingga terjadi seperti ada 2 kali lebih banyak dari foto asli. Nah, ini untuk input docnya, pipeline lengkap dokumen stitching. Untuk variant doc 1, VStack, assessment OutSea binary, adaptive, horizontal stack, itu penggabungan dari beberapa output yang telah keluar tadi. Selanjutnya kita bisa langsung ke percobaan 19, yaitu panorama pipeline lengkap. Sekarang sambil kita pelajari di sini apa isinya dan apa fungsinya. Nah, di sini fungsinya untuk mengintegrasikan seluruh tag yang dipelajari menjadi satu pipeline panorama profesional yang lengkap, mulai dari detection, matching, homography, compensation, warp, seam, blend, dan crop. Nah, ini konsepnya untuk class-based pipeline design untuk panorama, modulasi setiap tahap stitching, profiling atau eksekusi bertahap, exposure compensation sederhana, seam finding, dan lain-lain. Nah, fungsinya untuk deteksi fitur shift, fitur matching jalan cepat, estimasi homography dengan ransak, image warping perspektif, piramida Gaussian untuk multi-band blend, OpenCV stitcher API untuk referensi, menghitung jarak ke tepi mas, dan exposure compensation adaptif. Nah, di sini kita bisa lihat lagi ya untuk outputnya. Kita sama saja ya kan. Nah, ini untuk input 1, input 2, dan input 3. Nah, di sini memiliki nilai yang berbeda-beda pada semua nilai KP-nya ya. Untuk warped 1 ini terlihat bahwa hasilnya itu bergeser ke kanan, sedangkan untuk warped 2-nya ini hasilnya di tengah-tengah, sedangkan warped 3 bergeser ke kiri dengan gambar sesuai dengan inputannya.
Nah, untuk hasil pipeline outdoor 3 gambar seperti ini. Paling bawah ya. Kita bisa lanjut ke hasil selanjutnya. Kita tunggu. Oke, maka outputnya akan keluar. Untuk bagian ini juga sama ya, 1, 2 sampai 5 dan hasil warped dan compensated yang berbeda dari setiap gambar. Untuk hasil pipeline-nya seperti ini. Oke. Ini berbeda ya. Ini ada inputannya juga. Nah, dari foto gambar dengan hasil dan inputannya berbeda nih. Ditunjukkan dengan garis perpotongan yang berbeda ya. Dari input 1 ini di kanan, ya di kiri. Ini di tengah tapi lebih ke kiri, sedangkan ini di tengah lebih ke kanan. Untuk hasilnya seperti ini. Bisa ditunjukkan ya. Hasil pipeline indoornya juga 4 gambar di bawah ya. Terlihat seperti ini. Kita tunggu lagi untuk outputnya. Ini membandingkan dengan OpenCV stiker api. Kita akan lihat bagaimana hasilnya. Kita masih tunggu ya untuk runningnya, karena di sini outputnya masih menunjukkan proses untuk menghasilkan output yang selanjutnya dari percobaan yang 19 ini. Nah, ini akan keluar untuk pipeline manual versus OpenCV sticker. Untuk pipeline manual outdoor 3 gambar seperti ini. Untuk OpenCV sticker ini gagal ya pada bagian gambar pertama dan ketiga. Bisa berhasil gambar kedua. Ini tentunya di sini untuk setiap gambar memiliki waktu yang berbeda ya. Mulai dari gambar pertama itu 7,154 second, yang kedua 13,45 second, yang ketiga 5,994 second untuk setiap prosesnya. Kita tunggu lagi nih hasilnya. Oke. Di sini ada profiling waktu eksekusi per tahap pipeline. Yang pertama ada outdoor di 3 gambar, white 5 gambar, dan indoor 4 gambar. Di sini menunjukkan bahwa dari 3 gambar ini cropnya yang pertama 0,02, sedangkan pada 5 gambar 0,015 dan pada 4 gambar 0,09 second. Ini jelas terjadi perbedaan ya, nilainya masing-masing berbeda. Nah, ini menunjukkan bahwa berbeda. Tentunya di total second yang berbeda juga. Ini juga menunjukkan yang berbeda ya. Nah, ini berbeda. Ini 1174, ini 1908, ini 1961. Ini 0,01, 0,004 dan 0,006. Mana di sini untuk bagian blendnya untuk outdoor lebih besar dari yang lain, sedangkan untuk bagian kompensatnya outdoor dengan 3 gambar masih sama, lebih besar. Dan untuk bagian di tag, maksudnya di tag untuk bagian white 5 gambar lebih unggul daripada indoor dan outdoor. Nah, ini untuk pipeline panorama skid view. Pertama ada input manage, lalu ada detect fitur untuk mendeteksi fitur, add features, estimated homography, compute canvas, warp image exposure compensate,
Fine Seam, Multiband Blend, Auto Crop, Output Panorama. Nah, untuk percobaan yang terakhir di sini ada percobaan ke-20. Kita akan coba run. Nah, di sini itu percobaan ini proyek akhir untuk membuat aplikasi Panorama Maker lengkap dengan berbagai mode dan fitur yang ada, auto mode, manual mode, dan fast mode. Konsepnya ada multi mode sketching dengan menggunakan mode manual, auto, dan fast, konfigurasi sektor, shift dan WRP, konfigurasi blending non vector dan multiband. Lalu ada batch processing, multiple image sets, dan quality metric and timing conversion. Lalu ada gallery generation untuk semua panorama. Fungsi utamanya banyak ya. Ini juga masih menggunakan gallery yang sama, OpenCV, NPOS, Matplotlib, Time, dan Math, dengan beberapa langkah yang sangat banyak untuk memasukkan output yang sempurna, yaitu output yang diinginkan. Kita tunggu untuk hasilnya. Nah, di sini kita dapat programnya. Ini ada untuk mengecek status, menjalankan stitching otomatis. Juga ada tahap 3 untuk menentukan fast size, ada 4 warping semua gambar, tahap 5 blending, dan tahap 6 auto crop. Kita tunggu dulu hasilnya. Masih proses di bagian output ya, kita dapat melihatnya. Nah, yang pertama ada perbandingan waktu auto versus manual versus fast, mana di sini ada 4 kategori dengan outdoor, indoor, white, dan dokumen. Tentu dengan hasil nilai yang berbeda ya pada auto, manual, dan fast. Sini sudah terlihat kan berbeda. Untuk manual juga berbeda ya. Untuk fast juga untuk bagian manual indoor lebih unggul. Dengan untuk bagian auto white lebih unggul, lebih banyak, lebih tinggi nilainya. Nah, ada metode perbandingan mode outdoor, bandingan gambar. Nah, ini sebenarnya terlihat dari gambar yang dihasilkan terdapat beberapa pergeseran. Di sini terlihat bahwa objek yang difokuskan itu ada sebelah kanan dan tengah. Nah, objek ini ada di sebelah kiri dan ada ke kanan, dan ini juga. Di sini merupakan mode auto, manual, dan fast dengan nilai yang berbeda juga tentunya. Nah, ini dapat dengan mode indoor, untuk perbandingan white sama outdoor. Hasilnya jelas berbeda dengan selisih yang sangat kecil sedikit. Nah, ada perbandingan mode dokumen. Ini pada bagian manual, ini pada bagian fast dengan nilai 586 kali 394 dengan waktu 1,620 second, dan ini 586 kali 394 yang sama dengan waktu 0,427 second, menghasilkan gambar seperti ini. Jelas beda. Ini untuk galeri semua panorama percobaan, hasilnya dimasukkan ke sini. Kita masih tunggu lagi. Ini untuk perbandingan waktu.
comprehensive summary panorama. Ini perbandingan waktu eksekusi ya, untuk outdoor, indoor, white, dan dokumen. Ini untuk eksekusi white lebih tinggi ya. Nah, untuk perbandingan image entropy detail tidak terlalu jauh untuk perbedaannya, dimana yang pada bagian bar biru ini merupakan mode auto, sedangkan yang merah itu mode manual, dan yang hijau itu mode flash. Itu hasilnya. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan project yang saya kerjakan. Nah, di sini saya menentukan project di soal nomor 9, di mana ini berjudul Satellite Image Compositor dengan ketentuan lembaga cuaca ingin menggabungkan citra satelit. Buatlah A. Download atau simulasikan tile citra satelit. B. Stitch berdasarkan koordinat. Lalu C. Handle perbedaan waktu akuisisi atau exposure. Lalu D. Cloud masking. E. Blend edge. F. Overlay informasi geografis. Dan G. Temporal comparison. Sini saya boleh langsung masuk saja. Ini merupakan program yang saya buat berdasarkan judul yang ada dan ketentuan yang ada. Di sini dapat beberapa fungsi ya, seperti filter blend, exposure compensation, cloud mask, ada freestyle, complete canvas, add grid, dan lain-lain. Sini coba langsung saya run saja. Nah, di sini menunjukkan ada dua bagian, di mana di bagian sini adalah bagian utama atau preview kanvas yang berada di bagian atas, sedangkan yang di bawahnya ada panel kontrol. Nah, di panel kontrol ini ada beberapa tab ya. Di sini ada input, processing, display, output, dan temporal. Nah, di sini kita mulai dari input dulu nih. Nah, di input ini ada source mode yang digunakan untuk menentukan data gambar dari apa. Kalau sintetik itu untuk simulasi, jadi tidak perlu masukkan folder atau download gitu. Nah, selain punya sumber gambar, pada input juga terdapat beberapa parameter penting seperti parameter tile count. Tile count ini digunakan untuk menentukan jumlah gambar atau tile yang akan digunakan dalam proses komposit. Semakin banyak tile yang digunakan, maka area yang dicakup akan semakin luas, namun juga akan meningkatkan kompleksitas proses. Kemudian terdapat parameter tile size yang digunakan untuk mengatur setiap ukuran gambar di sini agar seragam sehingga mempermudah proses penyusunan dan penggabungan. Selanjutnya ada bounding box atau B-box, terdiri dari let min max dan bound min max, dimana let min max ini untuk menentukan area geografis yang akan diambil atau direpresentasikan dalam citra. Dengan menentukan batas koordinat ini, maka pengguna ini dapat mengontrol area spesifik yang ingin dianalisis. Nah, di sini juga terdapat parameter download zoom yang berfungsi untuk meningkatkan tingkat detail dari citra yang digunakan. Nilai zoom yang lebih tinggi di sini akan menghasilkan gambar yang detail. Misal kita di sini kita ubah menjadi lebih tinggi, maka hasilnya akan lebih detail. Tapi biasanya butuh banyak data dan waktunya lebih lama gitu. Di sini ada data processing, di sini ada geographic scale untuk mengatur posisi dan jarak antara gambar pada kanvas. Nah, ini penting karena untuk mengatur bagaimana gambar disusun sehingga membentuk satu kesatuan yang rapi. Lalu ada exposure strength untuk menyesuaikan pencahayaan antar gambar. Terus ada cloud filtering yang terdiri dari cloud white threshold dan cloud saturation threshold. Kedua parameter ini digunakan untuk mendeteksi area yang kemungkinan merupakan awan atau bagian yang terlalu terang dalam citra. Nah, dimana dengan cara mendeteksi area tersebut, maka sistem dapat mengurangi pengaruhnya, misal melalui masking, sehingga tidak mengganggu hasil komposit. Selanjutnya ada parameter filter blend atau blend filter untuk menghaluskan perbatasan antara gambar. Dalam proses penggabungan gambar, sering biasanya terlihat garis sambungan yang jelas antar tile. Dengan teknik ini, maka gambar dibuat lebih halus sehingga hasilnya lebih natural dan mengerti. Seperti itu. Lalu untuk bagian display sendiri, di sini ada subgrid.
show koordinat dan show timestamp dan show flow maps. Nanti akan saya jelaskan di bagian ketika sudah saya lakukan run ya. Lalu untuk di bagian output ini ada fitur untuk menyimpan hasil. Nah, di sini kita dapat record dan auto open atau open dengan cara mau nge-save depositnya terlebih dahulu. Nah, untuk time warrant ini untuk analisis perubahan berbasis waktu. Nah, ini dapat membandingkan antara dua kondisi, yaitu before dan after. Biasanya ditampilkan dalam bentuk tiga bagian, yaitu sebelum gambar, sesudah, dan heatmap perubahan. Itu. Nah, di sini coba saya akan melakukan demonstrasi dulu ya. Di sini saya pilih sintetik saja untuk simulasi dengan time frame 6 tanpa saya ubah sama sekali. Kita start live aja. Ini tampilan dari satelit ya, teman-teman. Ini juga tidak saya ubah ya. Untuk bagian processing ini juga sama, tetap seperti ini. Coba di sini saya ganti deh. Saya ganti menjadi 400 lah, 400 saja sudah terlihat ya perbedaannya seperti ini. Coba saya bikin 200, 400 lagi, kita buat ke 600. Nah, perbedaannya terlihat ya dari garis-garis yang ditampilkan ini. 700 kita coba. Kalau 0 maka hasilnya seperti ini. Tambah 900. Nah, ini untuk skalanya ya. Nah, untuk exposure strength ini untuk warna ya. Seperti ini dihasilkan. Oke. Untuk buat result coba kita buat menjadi. Nah, ini juga ada perbedaan nih. Saya menunjukkan beberapa perbedaan ya pada bagian ini. Nah, berbeda. Dan filter coba kita buat menjadi 18. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Kita buat menjadi 25. Nah, ini terlihat perbedaan ya. Yang tadinya seperti ini menjadi, nah, jadi untuk display. Nah, ini yang saya maksud tadi. Untuk bagian display itu show grid itu menampilkan garis ya, garis perbandingan seperti ini. Sedangkan untuk show koordinat itu untuk menghasilkan koordinat yang ada di sini, yang merupakan tadi ya left min max, long min max. Ya, coba kita hilangkan untuk bagian koordinatnya, pasti akan hilang. Nah, ini juga ya show timestamp ini juga saya akan hilang. Nah, untuk outputnya sendiri ini bisa saya save terlebih dahulu. Saya lihat tampilannya seperti apa. Nanti akan otomatis membuka ke outputnya. Iya. Ini satelitnya. Kita tunggu saja. Ini untuk tampilannya ya. Untuk bagian temporal tadi. Nah, kita coba ulang dari awal ya untuk melihat 6 tampilan. Ini saya run ulang bagian satelit. Saya run, maka saya akan masukkan 6 kita di taruh live. Nah, ini menghasilkan 6 gambar tampilan di sini. Sama seperti tadi untuk mengatur perubahan gambarnya ya. Terlihat kan beberapa perubahan dari exposure strength ini. Coba yang ini kita simpan di output, nanti pasti akan tersimpan dan akan terbuka langsung di outputnya. Kita tunggu saja untuk hasilnya. Nah, ini sudah keluar ya, kita bisa lihat untuk tampilan. Nah, untuk hasil simulasi dari satellite image itu seperti ini. Ini untuk titik koordinat dan timestamp dan beberapa pengaturan yang ada di tabnya tadi ya. Ini untuk hasilnya seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian
Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.